Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya memang bukan pagi rekamannya ini malam. Ini sudah pukul 23 lebih ya, atau mungkin sudah pukul 00 lebih. Jadi pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai trigonometri yang kemarin sudah kita bahas. Adapun tugas yang kemarin itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang kemarin itu saya lupa naruh di classwork ya, di tugas, kumpulkan tugasnya di sana. Cuman ya karena saya lupa, keburu habis kuota. Itu si siapa yang ngantuk 10 PS 5, siapa namanya? Wahyu Dimas, tahu dia. Jadi yang penting hari ini jangan lupa subscribe. Masih banyak yang belum subscribe ya. Kalau saya bandingkan misalkan 40 orang dalam satu kelas PS3 4, 5, 6, 7, berarti 40 dikali 5 itu sama dengan 200-an. Ada sih memang yang kurang dari 40, berarti itu 200 subscribe. Cuman yang saya dapatkan itu cuma 165 subscribe. Itu pun ada subscribe saya yang lama, itu 7 orang. Ada juga dari 11 Mia 2 dia cuma 80 orang saja, tapi tidak semua. Jadi saya sangat kecewa ya dengan ini. Saya tidak mencari subscriber, tidak. Cuman saya ingin kalian itu tahu kalau saya upload video sehingga kalian siap untuk belajar. Yang bagusnya itu kemarin seperti kelas 11 Mia 2, saya upload filenya itu jam 4 sebelum subuh ya. Pas saya turun dari musola sholat subuh, dia langsung, "Pak, selamat pagi, assalamualaikum," katanya. "Saya sudah hadir, Pak," katanya. Itu kan luar biasa. Seandainya ada di antara kalian yang kayak seperti itu sangat luar biasa. Jadi singkatnya adalah cara absen itu ada dua. Ada dua, yaitu yang pertama absen di classroom kita, yang kedua absen di komen video YouTube-nya. Oke, segitu saja. Baik. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita selingan dulu. Silahkan ini dia. Buat proyek ini yang sangat berat guys ya. Kita tolong di subscribe, oke? Assalamualaikum Mas Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau pergi ke kuburan. Mas Herman siap? Siap. Oke, ayo go, kita berangkat. Saya Siap? kasih uang 1 juta. Oke. Ini kalau Mas Herman berhasil. Tapi apapun yang terjadi, Bang Oi siap? Siap. Siap. Itu lihat ada kuburan. Kemarin Bang Oi bilang udah takut sama gitu-gituan. Ya, Sekarang kita buktikan. Ini soalnya saya udah biasa kalau yang kayak gini. Oke Bang Oi. Oke. No.
Oke, come on. Kita berangkat. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما Bagaimana? Lucu tidak? Saya kan tidak bisa cerita dalam video YouTube ini. Yang penting kalian sudah menikmati video yang tadi itu. Ya, baik. Kita kemarin sudah saya kasih tugas ya, halaman 39, nomor 4B, nomor 2D, nomor 5C ya. Sekarang kita lanjut halaman 39 itu. Ya, di sini soalnya berapa derajat putaran sebuah jarum panjang suatu jam berikut. Itu katanya. Jadi putarannya itu dari jam 12 sampai menit ke-24. Nah, jadi yang perlu kita pahami itu adalah satu putaran penuh dalam diagram Cartesius, artinya misalkan diputar dari sumbu X kembali ke sumbu X lagi, itu adalah maksimalnya 360 derajat. Jadi satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Kita ke layar saja biar cepat paham ya. Ini penampakannya di layar. Jadi satu diagram Cartesius ini kan nanti selebihnya ini akan sangat berguna. Jadi satu putaran, misalkan titik putaran awalnya itu di sini, diputar ke sini ini 90 derajat, diputar ke sini tambah 90 180, putar ke sini lagi 270 derajat. Nah, putaran yang berakhir di sini itu 360 derajat. Ini 360 derajat. Makanya yang disebut dalam segitiga siku-siku, misalkan yang ini ya, siku-siku ini adalah 90 derajat. 90 derajat ini sudah tambah 90 tambah 90 tambah 90. Jadi 90 dikali 4 itu sama dengan 360 derajat. Berarti satu putaran sama dengan 360 derajat. Berarti kalau dua kali putar ya, dua putaran ya tinggal dikalikan saja. 360 dikali 2, 360 dikali 2 sama dengan 720 derajat. Baik, lalu bagaimana sekarang dengan yang 1/3 putaran seperti di soal itu? 1/3 putaran. Ya. 1/3 putaran. 1/3 putaran berarti artinya 1/3 dikali 360 derajat. Ingat yang kemarin kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Sedangkan pada hakikatnya 360 ini adalah per 1. Berarti dia menjadi 360 derajat per 3. Sehingga 360 derajat dibagi 3 sama dengan 12. Berarti 120 derajat. Baik. Begitu, sangat gampang sekali. Berarti kalau ditanyakan putaran-putaran ini seperti di soal nomor 8 ya. Ya, seperti soal nomor 8 misalkan dia ditanyakan putaran-putaran. Di sini ada ditanyakan 5/12 putaran misalkan. Nah, 5/12 putaran. Berarti ini 5/12 dikali 360 derajat, begitu. Berarti 360 dikali 5
Atau kalau bisa dibagi dengan yang ini dulu boleh. Jadi 5 dikali 360 per 12 sama dengan berapa? Kalian bisa hitung, karena ini di rumah pakai kalkulator saja, pakai HP saja boleh, tidak masalah. Baik. Ya, sehingga 5 dikali 360 itu sama dengan 1800 per 12. Nah, 1800 per 12 itu sama dengan 150 derajat. Jadi gampang sekali, berarti 5 per 12 putaran itu sama dengan 150 derajat. Nah, gampang sekali. Tinggal dikalikan dengan 360 derajat saja. Contohnya misalkan di sini ada sepertiga putaran sudah saya selesaikan, 5 per 12 putaran sudah saya selesaikan. Berarti tugas kalian tinggal yang dua ini. Baik. 8 CD ada tugas kalian. Lalu bagaimana dengan jam ya? Ya, berapa derajat putaran sebuah jarum panjang suatu jam berikut? Baik, saya ambilkan jam dulu. Baik, ini jamnya ya. Nah, jadi ini jam ini udah satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh. Jadi kalau dia mutar dari 12 tadi ya, berarti sampai jam 3 dia 90 derajat, sampai jam 6 dia 180 derajat, sampai jam 9 berarti 270 derajat, kembali lagi ke jam 12 berarti dia berputar satu putaran penuh menjadi 360 derajat. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa mata jam ini adalah 12. Ini jam 1, jam 2 sampai jam 11 sampai jam 12. Nah, jadi dua mata ini berarti penempatan mata jam ini harus sesuai dengan derajatnya. Jadi di sini penerapan dari trigonometri ada di sini, sudut itu penerapannya di sini ada. Contohnya di sini sampai jam 1 misalkan berarti dia berapa derajat? Terbentuk. Jadi derajat itu dari sini. Jadi 12 lebih 5 menit misalkan. Nah, jadi ini kalau ini kalian bisa hitung berapa derajat? Satu antara 12 sampai 1 ini berapa derajat? Ya, kita pertanyakan dulu. Ya, hitung. Berarti ya betul. Yang benar yang benar. Yang benar ya benar, yang salah ya yang tidak benar. Berarti dalam satu mata jam ini satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah ini adalah per 30 derajat. Jadi bagaimana ngitungnya? Kok saya tahu 30 derajat? 361 putaran dibagi 12 itu sama dengan 30 derajat. Nah, makanya berarti kalau jam 12 lebih 5 menit berarti dia terbentuk 30 derajat. Berarti kalau sampai di sini berarti sampai 4. Berarti 4 kali 30 120 derajat. Di sini 150 derajat. Kalau di sini berapa? Nah, silakan hitung. Berarti dia 60 derajat. Nah, kalian lihat di sini sekarang. Ya. Berapa derajat putaran sebuah jarum jam panjang suatu jam berikut? Berarti ini yang dilihat adalah jarum panjang jamnya saja. Berarti kita cabut dulu. Kita pakai jarum panjang saja. Ya. Pakai jarum panjang saja. Kita masukkan jarum pendek, jarum panjangnya. Ya. Oke. Masukkan pakai jarum panjang. 20 menit. Nah, sekarang kalian tahu bahwa satu langkah ini adalah 30 derajat. Jam 2 coba hitung. Dia berjalan ke sini. Ya. Berapa derajat? 30 derajat. Nah, berjalan lagi 60 derajat. Berjalan lagi 90 derajat. Sampai di sini berapa derajat? 10 kan? Berarti 10 kali 30. Berarti sama dengan 300 derajat. Lalu sekarang di sini bagaimana kok dia berputar ke sini? Misalkan
dia berputar 3 menit. Misalkan 3 menit. Kita tidak tahu, yang kita tahu kan berputar 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu yang kita tahu. Nah, sekarang kita dalam satu ini kan antara 12 sampai 1 ini ada 5 titik biasanya di sini, tapi jam ini tidak punya titik menit ya. Misalkan putar sini sedikit, misalkan itu lebih 1 menit. Nah, dalam per 1 itu berapa derajat? Nah, tinggal dibagi 30. Ini kan 30 nih. Ada 5 titik di sini. 30 dibagi 5, yaitu 6 derajat. Berarti kalau dia berputar ke arah 24 menit, seperti kata soal di sini, 24 menit. Berarti ini 24 dikali 5. Ini 24 misalkan. 24 dikali 6. Jadi tinggal kita kalikan saja. 20 kali 6 sama dengan 2 kali 6 120. Nah, itu 20 kali 6 sampai di sini kan 120. Tambah lagi dia sampai sini, berarti dia 120 ditambah 4 dikali 6 24, berarti 134 derajat. Ini berarti jawabannya adalah 134 derajat. Salah, 144 derajat. Karena apa? Sampai sini ini adalah tambah 6, 150 derajat. 144 derajat untuk 2 menit. Lalu sekarang 24 menit ya. Lalu sekarang bagaimana jika dia berputar selama 5/3 jam? Nah, 5/3 jam itu berapa menit? Kalau 1/4 jam itu sama dengan 15 menit. Kalau 5/3 jam, berarti kita kalikan sekarang. Kalau 1/4 misalkan ya, kita tulis 1/4 jam, ini kan sama dengan 15 menit. Ya. Berarti bagaimana caranya? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah dikalikan 1/4 dikali 60 menit. Sehingga bagaimana jika sekarang 5/3 jam? 5/3 jam. Berarti 5/3 ini kita kalikan dengan 60. Nah, sama dengan berarti 60 dibagi 3 20. 5-nya kita teruskan tetap. 60 dibagi 3 sama dengan 20. 5 kali 20 100. Berarti ini sama dengan 100 menit. Ya. Berapa derajat yang 100 menit itu? Nah, 100 menit. Berarti kalau sampai misalkan ya, dari sini kembali lagi ke sini itu 60 menit. Tinggal kita tambah, berarti dia sudah 360 derajat. 60 menit itu adalah 360 derajat. Nah, lalu sekarang ini adalah 100 menit ya. 100 menit hasil hitungan kita tadi, dia 100 menit. Berarti 300, lebih dari 360 derajat. 360 derajat kita tambahkan sekarang. Tinggal dia 60 menit ya, 360 derajat. Berarti 40 menit lagi. 40 menit yaitu sampai sini. Ya. Itu 40 menit. Berarti berapa derajat sisanya ini? Berarti 30, 60, 90 sampai di sini 180, 210 dan 240. Berarti 360 menit itu sama dengan 360 derajat. Berarti tambah 40 menit. Sudah kita hitung tadi, jadi dia 240 derajat. Berarti dia jadi berapa derajat? Tinggal ditambahkan saja. Ya. Nah,
Itu berapa? Sama dengan 600 derajat. Ya, gampang sekali. 600 derajat. Alhamdulillah. Bukan virus corona ya, walaupun saya bersin. Nah, lalu bagaimana dengan 7 per 12 jam? Tugas kalian adalah B, C. Jadi video ini paling lama mungkin nanti akan 1 jam saja. Setelah itu dari jam 8.30 sampai 9.30 adalah waktu kalian mengerjakan tugas. Nah, lalu bagaimana dengan nomor 7? Tentukan besar sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul berikut dengan satuan derajat dan radian. Sebenarnya ini tidak susah, cuman agak males saya bahas karena terlalu panjang ya. Karena terlalu panjang, atau kita gampang saja, kita bahas saja tidak apa-apa dalam satuan derajat dan radian ya, kita harus ingat. Nah, yang pertama adalah jam 9. Ini gampang sekali. Jam 9 ya. Jadi pusatnya ini adalah 9 ya. 9. Berarti berapa derajat? Satu langkah ini adalah 30 derajat. 30, 60, 90. Sudah 90 derajat. Jadi satu langkah ini adalah 30 derajat. 30 derajat. 30 derajat. Gitu aja. Kita tambahkan gitu, kita tulis 30 derajat. 30 derajat gitu. Tulis saja. 30 derajat gitu. Biar kalian bisa menghitungnya. Jadi tambah 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat semuanya. Nah, kemudian di sini berarti kalau dia jam 9 tepat, jam 9 tepat ya. Jam 9 tepat. Ya. Jam 9 tepat berarti dia 3 kali 30, 1, 2, 3 berarti sama dengan 90 derajat. Ini tidak terlalu banyak hitungan ya. Nah, lalu bagaimana dengan jam 11 tepat? Ya, tinggal diganti saja ini jam 11, kecuali kalau kalian tidak lulus SD dulu. Nah, ini berapa? 11 tepat. Berarti dia sama dengan, ya ini tugas kalian. 11 tepat. Kemudian ada 5.40 ya. 5.40. Jam 5 lebih 40 menit. Berarti dia di posisi sini. Ya. Cuma ya kita lihat berapa derajat yang ini ya. Yang namanya sudut itu adalah ini, sudut berapa terbentuk. Sehingga kita tinggal hitung 1, 2, 3. Itu adalah jawabannya, gampang sekali. 8.25. 8.25 ya. 8.25. Berapa derajat? Semuanya sama kayaknya. Gampang sekali. 8.25 derajat. Berarti ini semua adalah tugas kalian. Nomor 7 kecuali yang sudah dijawab yaitu A. Hitunglah jari-jari juring berikut. Ini tidak perlu kita bahas. Kita langsung saja ke materi yang baru. Ya. Nanti ini akan ada ulangan yang seperti sudah saya janjikan menggunakan Google Form. Ya. Ya, di sini judul yang kedua adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Atau saya tulis biar jelas. Ya. Tulisan saya jelas atau tidak? Tadi dulu ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku ya contohnya seperti ini ya. Tepat siku-siku ada salah satu sudutnya yaitu 90 derajat seperti ini. Nah, namun dalam hal ini saya tidak akan terlalu membahas apa yang dimaksud di dalam buku ini. Saya akan lompat-lompat saja biar kalian cepat paham. Ya.
dalam segitiga siku-siku, saya buat segitiga siku-siku dulu. Ya, saya buat tiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Ya. Misalkan ini namanya segitiga A, B, C. Segitiga ABC. Lambang segitiga itu dituliskan segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Nah, sekarang dalam trigonometri itu ada namanya trigonometri. Kenapa dia disebut trigonometri? Karena dia berhubungan dengan segitiga. Trigonometri. Ada trigonos dan metros. Ya. Ini artinya sama seperti bahasa kita, yaitu 3. Gonos artinya sudut, metros artinya ukuran. Jadi 3 sudut ukuran, 3 ukuran sudut, itu trigonometri. Nah, makanya dalam 3 ukuran ini yang dimaksud 3 itu ialah yang pertama sudut tadi, yang kedua yang dimaksud adalah sin, cos, dan tangan. Memang ini nampaknya kata-katanya agak susah, sin, cos, tangan, susah-susah sekali. Ya, kita lihat di sini misalkan ini namanya sudut alfa. Ya, sudut alfa. Sekarang ini namanya sudut alfa. Nah, yang ditanya di sini biasanya adalah sin alfa, tangan alfa, cos alfa. Ini sama dengan berapa? Nah, dalam trigonometri sisi-sisi ini yang AC ini namanya sisi depan. Kemudian AB ini namanya sisi samping. Kemudian BC ya, dalam trigonometri ini sisi miring ini ya, BC sisi miring ini adalah hipotenusa. Sisi miring adalah pasti dia lebih panjang dari yang lain. Itu sering disebut sebagai hipotenusa. Ya, hipotenusa. Nah, jadi ini pasti lebih panjang daripada yang lain. Sisi miring ini pasti dia lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Nah, yang namanya segitiga siku-siku bagaimanapun bentuknya, misalkan seperti ini, pasti ada sisi miringnya. Nah, lalu sekarang yang sering ditanyakan itu adalah sin alfa. Misalkan di sini juga namanya sin beta. Jadi depan dari sisi beta ini adalah ini. Nah, jadi kenapa AC, sisi AC yang ini dikatakan sisi depan ini? Karena dia berada di depan alfa, depan dari alfa. Nah, depan dari alfa. Kenapa ini dikatakan samping? Karena ini AB dikatakan samping, sisi samping, karena dia di samping alfa. Ini berarti ini harus kalian ketahui, karena ini sangat membantu, sangat kalian harus tahu, sangat penting. Nah, sehingga sin ini ya, sin ini dia sama dengan panjang ya. Sisi depan per panjang sisi miring, ya, sisi miring. Kemudian ini di buku ini ada, cuman tidak begitu jelas seperti ini. Kemudian cos ada, ini adalah panjang sisi samping per panjang sisi miring. Kemudian tangan adalah panjang sisi depan
perpanjang sisi samping. Nah, ini yang penting sekarang. Ini orang ngambilnya di sini saja. Depan per miring, samping per miring, depan per samping. Bagaimana caranya? Kakak-kakak kelas dulu kalian, saya mendapatkan inspirasi dari mereka bahwa sin itu rumusnya adalah demi, depan per miring. Cos rumusnya adalah sami. Ya, kemudian ada tangan alfa, rumusnya adalah ya desa. Ya, sin demi cos sami dan desa. Nah, begitu cara menghafalnya kayak gitu. Ini tidak susah ya. Misalkan ada segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku, sudut alfanya di sini, ya, berarti depannya adalah ini. Depannya misalkan 2, ini 5, ini 3 misalkan. Nah, lalu sin alfa itu sama dengan berapa? Ya, sin alfa sama dengan depan per miring. Jadi panjang sisi depannya berapa? Yaitu 2, miringnya adalah 5. Berarti gampang sekali, 2 per 5. Sehingga bagaimana dengan cos? Cos alfa sama dengan sami, ya. Berarti sampingnya berapa? Yaitu benar sekali 3 per 5. 5-nya miring kan? Miringnya tetap karena miring miring. Lalu sekarang bagaimana dengan tangan? Tangan alfa. Tangan alfa berarti depan per samping, desa, depan per samping. Depan per samping berarti sama dengan 2 per 3 gitu. 2 per 3. Sehingga ada juga yang mengatakan bahwa tangan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Kenapa demikian? Kita lihat saja, misalkan sin alfa dia sama dengan 2 per 5. 2 per 5. Cos alfa adalah sama dengan 3 per 5. Ini kan pembagian, berarti ini adalah 2 per 5 dibagi 3 per 5. Bagaimana cara menyelesaikan pembagian pecahan? Sesama pecahan berarti 2 per 5 dikali 5 per 3. Nah, sehingga ini ada yang sama ya, karena ini perkalian, dah coret-coret saja, maka dia sisanya adalah 2 per 3. Terbukti bahwa tangan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Tapi tidak perlu kalian pikirkan yang ini dulu. Yang penting hafalkan sin demi, cos sami, dan desa. Nah, kemudian nanti di sini saya yakin kalian sudah belajar yang namanya teorema Pitagoras. Baik, yang tadi belum tuntas ya. Di segitiga yang pertama, yang ini. Ya, segitiga yang ini belum tuntas. Seandainya di sini alfanya, nah seandainya di situ alfanya, lalu bagaimana? Berbeda sekarang. Yang menjadi sisi depan adalah ini 3. Sisi depannya D sama dengan 3, miringnya tetap, miringnya 5, sa-nya adalah 2. Berarti kalau sin alfa dengan posisi di sini ya, posisi di sini sin alfa berarti sama dengan sin demi, ya. Demi berarti 3 per 5 cos alfa sama dengan cos sami, ya. Sa-nya 2, miringnya 5 ya. Kemudian tangan alfa itu desa, depannya 3, sampingnya adalah 2, ya, 3 per 2, kebalikan dari yang tadi. Ya, begitu ya, begitu pembahasan kita pada malam hari ini, pada pagi ya, pagi-pagi hari ini. Nah, lalu
Ya, untuk yang ini saya kesulitan untuk mencarikan soal ya, karena ini terlalu gampang. Ntar dulu. Saya mau melihat-lihat soal-soal di sini. Ada juga selain sin cos tangan ini ada kebalikan masing-masing. Ya, ada kebalikan masing-masing. Tuh, lihat. Tom and Jerry aja pakai trigonometri ngitungnya. Cuman kalian bisa nggak? Sudah, kita lanjutkan pelajaran kita. Baik, tadi kita lihat ada sin alfa, cos alfa, tangan alfa. Itu sin rumusnya depan per miring, cos samping per miring, tangan adalah depan per samping. Ya. Lalu sin cos tangan ini memiliki lawan ya. Lawan. Aduh, kalau bahasa inverse boleh. Sin lawannya adalah cosec. Cosec ya. Tulisannya adalah cosec atau bisa disingkat dengan CSC. Nah, kalau ini rumusnya depan per miring, kalau cosec ini rumusnya adalah miring per depan. Kembalikan aja. Oh, miring per depan, betul. Ya. Kemudian cos kebalikannya adalah secant atau biasa ditulis sec. Alfa itu kalau ini samping per miring, berarti ini adalah miring per samping. Ya. Kemudian ada tangan alfa, kebalikannya adalah cot. Ya, kok tangan sebenarnya. Ada yang biasa menulis COTG. Kalau saya lebih suka menggunakan cot. Nah, kalau ini depan per miring, berarti ini adalah depan per samping. Mohon maaf. Berarti ini adalah samping per depan. Nah, gampang sekali. Contohnya seperti segitiga yang tadi ya. Misalkan ini segitiga siku-siku alfanya di sini. Ini A, B, C. Ini panjangnya misalkan 2, 3. Ini 4 misalkan ya. Pasti miring lebih panjang ya. Berarti sinnya sin alfa. Berarti depannya adalah 2. Sin rumusnya demi. Sin demi 2 per 4 berarti sama dengan setengah. Ini kalau bisa disederhanakan ya disederhanakan. Kemudian cosnya cos alfa sama dengan cos rumusnya adalah sami. Cos sami sin demi cos sami tanda sami. Sampingnya berapa? Yaitu 3. Miringnya 4 berarti 3 per 4. Ini tidak bisa dibagi maka tidak perlu kita sederhanakan. Tangannya tangan alfa sama dengan tan sama dengan desa ya, desa atau desa biar cepat hafal, yaitu depannya berapa? Depannya 2, sampingnya 3 ya, berarti 2 per 3. Bagaimana dengan cot alfa? Tinggal nengok tangan, berarti atau kita secara urut ya, kebalikannya sin cosec alfa misalkan dia ini 2 per 4, sinnya 2 per 4, berarti ini 4 per 2. Sama dengan 2. Kemudian ada sec alfa, jangan lupa alfanya ya. Kalau cos ini 3 per 4, berarti ini 4 per 3. Ya. Kemudian cot alfa sama dengan, kalau tangannya 2 per 3, berarti ini 3 per 2. Gitu aja. Yang penting awalnya adalah kalian menghafal sin cos tangan, sin demi cos sami dan desa ya, gitu aja, dan desa. Nah, saya menemukan soal ternyata di nomor 2 uji kompetensi atau apa ini ya, uji kompetensi 2 nomor 2 halaman 44. Perhatikan segitiga berikut
contoh yang A ya, yang A. Nah ini saya rasa mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sudah banyak tugas, namun ada tugas berikut ini akan saya jadikan tugas saja. Kadang saya tidak konsisten berbicara ya, tapi tidak apa-apa. Ini siku-sikunya di sini. Ya, ini tanda siku-sikunya. Ingat ini adalah alfa. Berarti sisi depannya adalah 8. Sisi sampingnya adalah 15. Sekarang sisi miring. Sisi miring inilah yang perlu dicari. Ya. Nah, kalau menemukan segitiga yang agak susah nampaknya seperti ini, gambarlah biar dia terlihat gampang. Gambar saja seperti ini, tidak masalah. Ya. Kemudian terletak alfanya di sini. Nah, kalian bisa lihat alfa di sini. Berarti dekat alfa itu adalah 15. Berarti inilah sisi yang 15. Ini 15. Yang satunya lagi 8. Nah lalu sekarang berapa sisi miringnya? Nah tentu kalian ingat yang namanya rumus Pitagoras. Sudah kalian belajar. Teorema Pitagoras namanya. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini rumusnya adalah sisi miring sama dengan kuadrat sisi miring ya, sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah itu kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Maksudnya misalkan ini namanya segitiga ABC, panjang AB adalah 15, panjang AC adalah 8, sisi miringnya apa? Yaitu BC. Belum kita ketahui. Berarti BC kuadrat, ini kuadrat sisi miring maksudnya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kan ini kan kuadrat sisi miring itu ini kuadrat sisi miring kan BC, itu sisi miring BC. Kemudian ada jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi ini kuadrat AB kuadrat AC kuadrat ditambahkan, katanya ini adalah jumlah. Maka BC ini sama dengan ini kuadrat, berarti ini sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat gitu. Sehingga BC itu sama dengan berapa? AB itu sama dengan 15 kuadrat tambah AC sama dengan 8. Berarti 8 kuadrat sama dengan 15 pangkat 2 sama dengan 225 ya. Tambah 8 pangkat 2 itu adalah 64. Jadi kita tambahkan isinya dulu baru nanti kita akarkan. Berarti 225 tambah 64 itu sama dengan 289. Akar 289 sama dengan 17. Berarti panjang dari BC ini adalah 17. Nah, soalnya di sana adalah tunjukkan nilai sin A, cos A, tangan A, sek A, kosek A, dan kotangan A. Nah, tinggal kita tunjukkan. Berarti kalau kita lihat di sini depannya D sama dengan 8, Sa sama dengan 15, Mi sama dengan 17. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus saja sin dami, cos sami, tan desa. Sin alfa demi sin demi. Depannya berapa? Yaitu 8 per mi berarti 17. Cos alfa berarti sami ya, cos sami berarti sampingnya berapa? Yaitu 15 ya, samping dari alfa ini 15 per 17 ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sisanya ini adalah tugas kalian. Nah, inilah tugas kalian. Tugas kalian melanjutkan ini, semua nomor 2 ini adalah menjadi tugas kalian.
paduannya adalah nomor 1. Nah, silakan dilanjutkan pekerjaan kalian. Kita akhiri dulu perjumpaan kita sampai di sini. Semoga hari-hari kalian bahagia. Semoga hari-hari kalian penuh keberuntungan dan kita cepat bisa berjumpa. Tapi mungkin kalian senang tidak berjumpa dengan saya, itu tidak masalah. Yang penting kalian bahagia. Apapun akan kulakukan demi untuk kebahagiaanmu. Baik, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tapi jangan sampai kalah sama Tom and Jerry yang tadi. Jangan lupa subscribe, komen di 2 tempat, Classroom dan di video di bawah ini. Jadi kalian harus komen dan subscribe. Jangan lupa 2 absennya, Classroom dan di bawah video YouTube ini. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka saya akan curiga kalian tidak belajar dengan video saya ini. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua. Ini minggu kedua kita belajar. Semoga sukses selalu. Saya ucapkan selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.